Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-8 chapter ke-5. Di chapter ini bakal dibahas tentang reruntuhan bawah tanah. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Toya setuju untuk bekerja sama dengan guild petualang untuk bisa membuka reruntuhan bawah tanah, Toya pun akhirnya langsung pergi menuju ke area tersebut yang terletak di sebuah kepulauan yang sangat jauh. Dan kepulauan itu letaknya sangat dekat dengan wilayah kerajaan Sandora. Dan setelah Toya sampai di sana, ternyata di sana itu ada 3 pulau utama yang ukurannya cukup besar. Dan di setiap pulau itu ada reruntuhan bawah tanah yang belum dijelajahi. Bahkan Toya diminta untuk memberikan nama kepada 3 pulau itu. Tetapi Toya sengaja menunda untuk menamai 3 pulau itu karena dia belum menemukan inspirasi untuk memberikan nama. Tetapi tiba-tiba Toya pun lalu melihat ada sebuah kapal yang sedang berlabuh, dan orang-orang yang ada di kapal itu sedang berkemah di salah satu pulau di sana. Dan di sini Toya sangat yakin jika orang-orang itu adalah staf guild yang ditugaskan untuk mengawasi pulau-pulau ini. Lalu setelah itu, Toya pun langsung pergi untuk menemui mereka semua. Tetapi sayangnya kedatangan Toya itu sangat membuat mereka terkejut. Bahkan dengan gugup salah satu dari mereka pun langsung bertanya kepada Toya, siapakah dia sebenarnya? Toya yang mendengar hal itu, dia pun langsung memberitahu mereka semua jika dia telah ditugaskan oleh Guild Master Relisa untuk menjelajahi semua reruntuhan ini. Bahkan Toya juga langsung menunjukkan kartu guild petualang miliknya untuk meyakinkan mereka semua. Dan semua anggota staf guild yang telah melihat kartu petualang milik Toya, mereka pun akhirnya menjadi sangat terkejut karena ternyata kartu itu berwarna emas. Dan hal itu menunjukkan jika Toya itu adalah petualang peringkat emas. Dan mereka sangat tahu bahwa satu-satunya petualang peringkat emas yang masih aktif sampai saat ini hanyalah raja dari kerajaan Brunhild, yaitu Mochizuki Toya. Lalu setelah itu, dengan sangat hormat mereka pun langsung meminta maaf kepada Toya karena mereka sudah tidak sopan kepada Toya. Tetapi Toya yang melihat mereka belum sepenuhnya percaya, dia pun langsung mengajak Relisa untuk datang ke pulau ini menggunakan sihir gate. Dan setelah Relisa sampai, Relisa pun langsung menjelaskan semuanya kepada mereka. Relisa bilang bahwa memang benar jika dialah yang telah meminta bantuan Toya untuk bisa menjelajahi semua reruntuhan ini. Dan juga nantinya reruntuhan ini akan dihubungkan dengan kerajaan Brunhild, agar nantinya para petualang bisa memasuki pulau ini dengan sangat mudah. Dan Relisa juga memberitahu mereka semua bahwa mulai saat ini kepulauan ini telah menjadi wilayah kekuasaan dari kerajaan Brunhild. Lalu setelah semua masalah selesai, Toya pun langsung bertanya kepada Relisa di manakah letak reruntuhan itu berada. Dan Relisa pun lalu menjawab, jika Toya terus berjalan langsung menembus hutan, maka dia akan sampai di sebuah lereng gunung, dan di sana nantinya ada sebuah gua. Dan di dalam gua itu, Toya bisa menemukan sebuah tangga berbatu yang mengarah ke bawah. Dan itulah yang akan menjadi jalan menuju reruntuhan bawah tanah. Dan juga ada kemungkinan jika reruntuhan bawah tanah itu berada di bawah permukaan laut, dan juga terhubung ke reruntuhan bawah tanah yang lainnya, yang ada di kedua pulau lainnya. Dan jika benar kepulauan ini adalah peninggalan zaman dulu, maka akan sangat masuk akal jika ketiga reruntuhan itu pasti terhubung. Tetapi sebelum itu, maka mereka harus memastikannya terlebih dahulu. Lalu setelah itu, Toya pun bilang kepada Relisa bahwa dia akan melakukan penjelajahan duluan. Tetapi bagaimana dengan anggota staf yang lainnya? Dan Relisa pun lalu menjawab bahwa dia dan juga semua anggota staf lainnya akan kembali ke guild petualang. Dan setelah semua orang pergi menggunakan gate, Toya pun lalu memutuskan untuk langsung melakukan penjelajahan. Tetapi di sini Toya melakukannya dengan berjalan kaki, agar dia bisa sambil membuat jalan untuk menuju ke reruntuhan itu menggunakan sihir bumi.
sehingga nantinya reruntuhan itu akan lebih mudah diakses oleh para petualang. Tetapi tiba-tiba, Toya pun lalu diserang oleh seekor serigala berkaki 6 dan juga seekor ular berkepala 2. Dan untungnya monster itu cukup lemah dan sangat mudah dikalahkan oleh Toya. Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya Toya pun sampai di sebuah gua yang menjadi pintu masuk ke dalam reruntuhan itu. Dan Toya pun akhirnya mulai masuk dengan menuruni semua tangga batu yang ada di sana. Dan saat Toya mulai memasuki reruntuhan itu lebih dalam lagi, ternyata di dalam reruntuhan itu tidak ada cahaya sama sekali, sehingga Toya telah diselimuti dengan kegelapan yang sangat pekat. Tetapi untungnya di sini Toya memiliki kemampuan sihir elemen cahaya, sehingga Toya dapat membuat penerangan. Lalu tidak lama setelah itu, Toya pun akhirnya menemukan adanya sebuah ruangan yang sangat luas, dan dia yakin jika ruangan itu pastilah buatan dari manusia. Bahkan di dalam ruangan itu banyak sekali ukiran yang dibuat oleh manusia. Dan setelah Toya masuk ke dalam ruangan itu, dia pun lalu menemukan ada 3 buah jalan yang berbeda, yaitu kiri, kanan, dan juga lurus. Lalu di sini Toya pun berpikir bahwa jika ini adalah sebuah permainan, maka hal ini pasti akan sangat sulit. Tetapi baginya hal ini bukanlah masalah besar, karena dengan adanya sihir gate, maka dia akan dapat kembali lagi ke sini dengan sangat cepat jika nantinya dia telah salah memilih jalan. Dan akhirnya Toya pun memutuskan untuk memilih jalan yang lurus. Tetapi saat Toya mulai memasuki jalan yang lurus, ternyata dia pun sampai lagi di sebuah persimpangan, dan di sana ada 2 jalur yang harus dia pilih, yaitu jalur kanan dan juga kiri. Dan Toya yang mengetahui hal ini, dia pun akhirnya menjadi sangat kesal. Tetapi untungnya Toya menemukan sebuah ide untuk menangani masalah ini, yaitu dengan cara menggunakan smartphone miliknya untuk bisa melihat peta dan juga denah dari seluruh reruntuhan ini. Dan di sini Toya pun akhirnya mendapatkan sebuah informasi jika reruntuhan ini memiliki 4 lantai, dan dia saat ini berada di lantai pertama. Lalu setelah itu, Toya pun langsung memutuskan untuk langsung pergi menuju ke lantai kedua. Tetapi selama perjalanan itu, Toya pun lalu dihadang oleh 2 monster yang sangat familiar. Dan kedua monster ini adalah kobolds. Perlu diketahui, kobold adalah monster yang memiliki naluri yang sangat tajam dan tidak memiliki kecerdasan untuk bisa berkomunikasi dengan manusia. Dan ternyata para kobold ini telah menunggu kedatangan dari Toya. Bahkan mereka langsung menyerang Toya dengan sangat buas menggunakan kapak batu yang mereka bawa. Sedangkan Toya dengan tenang langsung mencoba untuk menghindari semua serangan itu. Lalu dengan cepat, Toya pun langsung mengeluarkan senjata andalannya, yaitu senjata Brunhild. Dan dia pun langsung menembak kedua kobold itu sampai mereka pingsan. Dan untungnya di sini, Toya hanya menggunakan peluru pelumpuh dan bukan peluru asli. Karena jika dia menggunakan peluru asli, pasti kobold itu akan mati. Dan hal itu akan membuat reruntuhan ini mengalami penurunan populasi monster, dan itu akan berdampak pada pemburuan monster yang akan dilakukan oleh para petualang. Lalu setelah itu, Toya pun langsung melanjutkan lagi perjalanannya. Tetapi tidak lama setelah itu, Toya pun langsung menemukan sebuah lorong kecil yang memiliki sebuah pintu. Dan Toya pun akhirnya memutuskan untuk memeriksanya terlebih dahulu. Dan saat Toya membuka lorong itu, ternyata di dalamnya ada sebuah ruangan kecil. Dan di dalam ruangan kecil itu ada sebuah peti harta karun. Tetapi di sini Toya merasa sangat familiar dengan hal ini, karena hal ini sangat sering terjadi di sebuah game RPG. Dan Toya pun akhirnya memutuskan untuk mencoba membuka peti itu karena dia sangat penasaran. Dan saat Toya mulai membuka peti harta karun itu dengan sangat penasaran, ternyata di dalam peti itu malah membuat Toya sangat terkejut. Karena ternyata isi dari peti itu hanyalah barang-barang sampah, seperti pedang berkarat, tas yang kotor, dan juga kapak batu buatan tangan. Tetapi tiba-tiba, Toya pun lalu melihat ada sebuah cincin emas di sudut ruangan itu. Dan Toya sangat yakin jika cincin itu cukuplah bernilai. Dan di sini akhirnya Toya pun mulai berpikir bahwa kemungkinan sebelumnya semua peti-peti yang ada di sini pastilah berisi harta yang sangat berharga. Karena di dekat peti yang telah dia temukan ada sebuah cincin emas yang sangat berharga. Tetapi sepertinya para kobold telah mencuri semua harta itu. Lalu mereka memanfaatkan peti yang sudah kosong sebagai tempat penyimpanan item mereka. Lalu setelah itu, Toya pun langsung melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke lantai 2. Dan setelah Toya sampai di lantai 2, Toya pun langsung melakukan pemetaan
agar dia bisa memasang gate yang menghubungkan reruntuhan ini dengan kerajaan Brunhild. Dan setelah semua persiapan telah selesai, Toya pun langsung memutuskan untuk pulang kembali ke guild petualang yang ada di kerajaan Brunhild untuk bertemu dengan Relisa. Dan setelah Toya sampai di ruangan Relisa, dia pun langsung menjelaskan semua yang telah terjadi kepada Relisa, termasuk sebuah cincin emas yang telah dia temukan. Dan Relisa yang melihat cincin emas itu, dia pun akhirnya menjadi sangat kagum, karena menurutnya cincin ini sangatlah indah dan juga bernilai tinggi. Bahkan Relisa juga menjadi semakin yakin jika di ruangan paling bawah reruntuhan itu pasti menyimpan banyak emas yang lebih banyak lagi. Tetapi Toya lalu memberitahu Relisa bahwa tujuan dari setiap petualang adalah untuk menemukan harta karun di dalam reruntuhan itu. Tetapi sayangnya reruntuhan itu dijaga oleh banyak monster, sedangkan semua harta itu pasti tersimpan di lantai paling bawah. Tetapi sebagai gantinya, maka para petualang bisa mendapatkan penghasilan juga dengan cara memanen item yang dijatuhkan oleh para monster. Relisa yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengerti. Tetapi Relisa lalu bertanya kepada Toya, bolehkah dia membeli cincin yang ditemukan oleh Toya itu? Dan Toya pun langsung menjawab bahwa jika Relisa mau membelinya, maka dia tidak keberatan. Dan Relisa juga boleh menentukan berapa dia berani menawar untuk membeli cincin ini. Dan setelah Relisa selesai melakukan pemeriksaan, Relisa pun akhirnya memberikan penawaran 2 koin perak untuk bisa membeli cincin itu. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung setuju, karena menurutnya penawaran itu adalah penawaran yang cukup adil. Karena dengan 2 koin perak, maka dia bisa menginap di penginapan selama 2 minggu. Lalu setelah itu, Relisa pun bilang kepada Toya bahwa saat ini mereka harusnya memikirkan bagaimana mereka akan membuat jalur gate menuju ke runtuhan itu. Dan menurutnya jika jalur itu haruslah dikenakan biaya pajak, sehingga para petualang yang ingin masuk ke dalam reruntuhan itu menggunakan jalur gate, maka mereka wajib membayar pajak kepada kerajaan Brunhild. Dan apakah Toya juga memiliki rencana untuk membuka jalur gate itu secara gratis? Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Relisa itu ada benarnya. Dan Toya pun lalu bilang kepada Relisa jika dia akan membuka jalur gate dengan biaya 1 koin tembaga untuk 1 orang. Dan menurutnya biaya itu cukuplah murah. Dan Toya juga memberitahu alasannya kepada Relisa, karena jika dia membuat jalur gate itu menjadi gratis, maka hal itu akan menimbulkan banyak masalah. Karena dengan adanya biaya masuk, maka Brunhild akan bisa melacak siapa saja yang datang dan juga pergi. Dan dia juga sebagai penguasa dari kerajaan Brunhild, dia secara pribadi tidak mau kehilangan jejak untuk siapapun yang telah melewati gate. Karena mereka tidak akan pernah tahu kapan orang itu tidak akan pernah kembali lagi dari reruntuhan, atau lebih jelasnya tewas di dalam misi. Dan cara ini adalah cara terbaik untuk mengetahui hal itu. Walaupun jalur gate nantinya tidak akan banyak mendapatkan penghasilan, tetapi hal itu bukanlah masalah. Dan dia juga akan menyediakan banyak stok ramuan, obat-obatan dan juga senjata, agar para petualang nantinya mudah untuk mendapatkan semua yang mereka butuhkan sebelum mereka masuk ke dalam reruntuhan. Dan menurut Toya, proyek ini adalah proyek yang sangat menjanjikan. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.